Om Swastiastu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Desi Wardani, NPM 1733121105 dari kelas D3 Akuntansi semester 6 Universitas Warmadewa. Alasan saya membuat video ini sebagai syarat tugas akhir dari metode kuantitatif bisnis, yaitu berjudul Uji Analisis Regresi Linear Berganda. Di sini saya ingin melakukan pengujian tentang apakah ada pengaruh terhadap skor tes kecerdasan dan nilai frekuensi membolos terhadap nilai ujian dengan data sebagai berikut, dan data ini berjumlah 20 dengan menggunakan teknik analisis linear berganda yang meliputi: yang pertama ada uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji T atau uji beda, yang keempat uji F, yang kelima rumus analisis regresi linear berganda. Yang pertama, ada hasil output seperti ini. Dapat kita lihat. Lalu saya interpretasikan. Dari hasil output yang saya peroleh, dapat dilihat bahwa variabel skor tes kecerdasan memiliki jumlah data atau N sebanyak 20, nilai minimum sebanyak 60, nilai maksimumnya 85, nilai min atau rata-rata 70,00, serta standar deviasinya 8,429. Yang kedua, variabel frekuensi membolos memiliki jumlah data atau N sebanyak 20, nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 7, nilai min atau rata-rata 3,75, serta nilai standar deviasinya 1,713. Yang ketiga, ada variabel nilai ujian, memiliki jumlah data atau N sebanyak 20, nilai minimumnya 60, nilai maksimumnya 97, nilai min atau rata-ratanya 80,70, serta standar deviasinya 10,707. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdiri antara lain, yang pertama ada uji normalitas. Pada uji normalitas ini saya menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil output yang saya peroleh, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Dapat kita lihat di sini asymptotic to Taylor-nya 0,200 karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi dengan normal. Yang B ada uji multikolinearitas. Dapat kita lihat hasil outputnya seperti ini, dan saya interpretasikan. Dari hasil output yang dihasilkan dapat diketahui bahwa nilai toleransi kedua variabel bernilai 0,545 dan nilai ini lebih dari 0,10. Dapat kita lihat pada variabel skor tes kecerdasan dan variabel frekuensi membolos itu memiliki nilai toleransi yang sama, yaitu sebesar 0,545. Ini dia. Kemudian nilai VIF-nya sebesar 1,834 dan nilai ini kurang dari 10. Nilai skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos memiliki nilai VIF-nya 1,834. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Yang C ada uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan metode korelasi Spearman-Rue. Dapat kita lihat hasil outputnya seperti ini. Dan saya interpretasikan, dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dan nilai frekuensi membolos dengan standar residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu pada skor tes kecerdasan memiliki nilai signifikansi standar residualnya 0,711, frekuensi membolos memiliki nilai signifikansi pada standar residualnya 0,821. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada heteroskedastisitas. Alasan saya menggunakan tiga metode pengujian tersebut tanpa menggunakan uji autokorelasi karena data yang saya gunakan merupakan data time series atau runtut waktu, atau nilai pada sampel tidak dipengaruhi oleh sampel sebelumnya. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Pada uji regresi linear berganda ini, saya hanya menguji uji T atau uji beda dan uji F-nya saja. Yang pertama ada uji F-nya. Dapat kita lihat hasil outputnya seperti ini.
dan saya interpretasikan. Yang pertama, skor tes kecerdasan. Memiliki hipotesis H0 sama dengan skor tes kecerdasan secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. HA sama dengan skor tes kecerdasan secara parsial berpengaruh terhadap nilai ujian. Dan memiliki kriteria pengujian sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika sebaliknya, signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 4,157 lebih besar daripada 2,110, dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,001 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan menerima HA. Jadi dapat disimpulkan bahwa skor tes kecerdasan secara parsial berpengaruh terhadap nilai ujian. Karena nilai T hitung positif, artinya berpengaruh positif, yaitu jika skor tes kecerdasan diperoleh dengan hasil yang tinggi, maka nilai ujian yang akan diperoleh akan meningkat. Yang kedua, ada frekuensi membolos memiliki hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan frekuensi membolos secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. HA sama dengan frekuensi membolos secara parsial berpengaruh terhadap nilai ujian. Memiliki kriteria pengujian sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika sebaliknya, signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu min 4,74 lebih kecil daripada 2,110, dan signifikansi lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,642 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi membolos secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Karena nilai T hitung negatif, artinya frekuensi membolos berpengaruh negatif, yaitu jika frekuensi membolos meningkat, maka nilai ujian akan menurun. Yang keempat ada uji F. Dapat kita lihat hasil outputnya seperti ini, dan saya interpretasikan. Uji F memiliki hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. HA sama dengan skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ujian, dan memiliki kriteria pengujian sebagai berikut. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika sebaliknya, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 18,489 lebih besar daripada 3,59, dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan menerima HA. Jadi dapat disimpulkan bahwa skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ujian. Yang kelima ada rumus analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1x1 plus B2x2. Arti dari angka-angka tersebut yaitu Y memiliki arti nilai prediksi variabel dependen atau nilai ujian. A memiliki arti konstanta yaitu nilai Y jika x1 dan x2 sama dengan 0. B1, B2 memiliki arti koefisien regresi yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel x1 dan x2. X1 memiliki arti variabel independen atau skor tes kecerdasan. X2 memiliki arti variabel independen atau frekuensi membolos. Lalu nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 14,613 plus 0,973x1 min 0,546x2. Arti dari angka-angka tersebut yaitu nilai konstanta adalah 14,613. Hal ini dapat diartikan jika skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos nilainya 0, maka nilai ujian nilainya 14,613. Nilai koefisien regresi variabel skor tes kecerdasan atau B1
bernilai positif, yaitu 0,973. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan nilai skor tes kecerdasan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai ujian sebesar 0,973, dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Nilai koefisien regresi variabel frekuensi membolos atau B2 bernilai negatif, yaitu min 0,546. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan frekuensi membolos sebesar satu satuan, maka akan menurunkan nilai ujian sebesar min 0,546 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.